Dengan rahang granit, kekuatan dahsyat, dan tekad kuat, dia menaklukkan divisi kelas penjelajah serta tetap tak terkalahkan dalam 26 pertarungan profesional. More round. He has to produce something here, and he goes again. Referee Howard Foster locks on. Inilah Jai Opetaia yang bertarung dengan rahang patah namun tetap memenangkan gelar dunia. Exceeding their expectations as a right hand from Bray to stand up to some of these shots. And they... Untuk memahami perjalanannya, kita harus mulai dari awal. Jai Opetaia lahir 30 Juni 1995 di Sydney, Australia, dari keluarga berdarah Samoa dan Maori. Tinju bukan hanya sekadar olahraga di rumahnya, itu sudah mengalir dalam darahnya. Ayahnya membawanya ke gym saat dia baru berusia 5 tahun, bukan agar jadi juara, tapi menanamkan disiplin dan hormat. Saat tumbuh besar di pinggiran barat Sydney, Jai muda tertarik pada ring seperti ngengat pada cahaya. Saat anak-anak lain main video game, dia latihan shadow boxing di depan cermin, bermimpi meraih emas kejuaraan. Kancah amatir jadi ajang uji coba baginya. Opetaia mencatat rekor amatir impresif, 75 menang, 16 kalah. Mewakili Australia di kejuaraan dunia junior 2012 dan Commonwealth Games 2014. Dia sedang membangun sesuatu yang istimewa, sebuah dasar kecemerlangan teknis yang dipadukan dengan keberanian khas Australia. Pada 5 Desember 2015 di usia 20 tahun, Jai memulai debut profesionalnya, dan sejak itu dunia tinju tak akan pernah sama lagi. Karir awal Opetaia seperti ringkasan momen terbaik. Antara 2015 dan 2017, ia mendominasi kancah nasional Australia dengan efisiensi tanpa ampun. Lawan-lawan datang penuh harapan, pulang hanya dengan penyesalan. Kecepatannya memukau dan kekuatannya tak terbantahkan. Namun yang terpenting, meski masih muda, teknik tinjunya sudah seperti veteran. Para pelatih se-Australia mulai berbisik. Anak ini mungkin petarung sejati. Dengan 16 kemenangan dan 16 knockout Opetaia melawan Nabosa Iwata pada Mei 2019. Opetaia mendominasi pertandingan sejak awal, menjatuhkan Iwata dengan ketepatan sistematis. Ronde demi ronde, ia semakin babak belur. Visa issues. At pinpoint. Look at that. Yeah. Oh, there's a Smiley. Iota take this. It's a good fight. Jai's a brilliant boxer. Yeah. Finish at any second. It could. Familiar position with... Di ronde ke-8, kaki Iwata tak lagi merespons dan Opetaia terus menyerang hingga sudut ringnya menghentikan pertandingan. The straight left hand gets through and the towel comes in. They've had enough. 17 pertarungan, 17 knockout. Mesin itu tak berhenti. 2 bulan kemudian, Opetaia kembali bertarung melawan Nicholas Charalampus dalam laga 10 ronde. Charalampus adalah petarung tangguh dan kuat yang mampu bertahan hingga akhir. Opetaia untuk pertama kalinya harus menyelesaikan 10 ronde penuh dalam karirnya. Hey Jamie, Professional man. can you tell you? Can stay outside and still connect. By burrowing in. Exactly. Three. Lots of movement early. Di ronde ke-8, Opetaia menjatuhkan Charalampus dengan kombinasi dahsyat, tapi Charalampus bangkit sebelum hitungan selesai. All happening with Charalampus. Just go. Oh, He's won a big shot. three. Petinju Australia itu membuktikan tak hanya punya kekuatan knockout, tapi juga bisa bertinju, mengontrol ritme, dan menang angka, dengan kemenangan lewat keputusan mutlak. Inilah momen pertarungan gelar kelas penjelajah Australia yang lowong. Mark Flanagan adalah seorang veteran berpengalaman dengan 31 pertarungan profesional dan tidak akan menyerahkan gelar itu dengan mudah. Sejak awal, kedua penantang bertarung seimbang. He's waiting, looking for the big punch, but Jai's caught him. There you go, milling on the retreat. Nice hit. Great body shot. Plenty more right there. First had Hillsman came to centre. I'm set. He's responded with plenty.
He's digging deep, he's tough, and Yeah, well, look, he has to be cautious going. If he's touching, he's aware. Namun seiring pertarungan berlangsung, perbedaan kelas jelas terlihat. Kecepatan, kekuatan, dan keunggulan teknik Opetaia mulai membuat sang veteran kewalahan. He's taking the shots against some of the bigger fighters. that is a huge... In the media nowadays, you talk about levels. People always. Ronde demi ronde, Opetaia terus menekan Flanagan. Jabnya membuat kepala lawan tersentak dan pukulan ke tubuh mulai berdampak. Di ronde ke-8, sudut Flanagan terpaksa menyelamatkannya. We know how tough he is after... See Flanagan just let it all Down. Flanagan. This is a world-class performance from Flanagan. Let's get into that corner. And that's enough. And John... Otra parada por K. Lagi-lagi kemenangan TKO. Jai Opetaia menjadi juara baru kelas penjelajah Australia. Singa muda meraih gelar pertama, dan Australia menemukan bintang tinju baru. Setelah jeda yang disebabkan oleh pandemi, Opetaia kembali pada Oktober 2020 untuk menghadapi Benjamin Kelleher, seorang petinju yang sudah pernah ia kalahkan di awal karirnya. Ini demi menghilangkan kaku bertanding dan tetap aktif. Hasilnya jelas, Opetaia lebih besar, kuat, dan terampil dari pertemuan pertama. Kelleher sudah berusaha sekuat tenaga, tapi dia kalah dalam segala hal. They can hit him with few, and Kelleher finishes with the right hands. Them all. Opetaia, so it must be a difficult prospect. Got right hand. Practicing some great defensive stuff. His back now is gonna work body and head up and down. Di ronde ke-6, Opetaia menghajar Kelleher tanpa ampun dan presisi, hingga wasit harus turun tangan menghentikan penderitaannya. Halfway through this sixth round, it's been one-way traffic for Jai Opetaia. The referee's got to get close to Keller's not even punching back. He covers up, he staggers forward, but he's taking lots of shots to the body as well. He's taking a lot of shots. And He's he looks hurt very to the body uncomfortable. and hurt Come on, over ref. the top, and that'll do There you it. go. The towel comes. Opetaia sudah siap untuk naik ke tingkat kompetisi berikutnya. Lebih dari setahun kemudian, Opetaia kembali untuk menghadapi Daniel Russell. Jeda lama antara pertarungan membuat frustrasi, tapi di ring, dia memanfaatkan setiap detik. Russell tak bertahan lama. Opetaia tampil seperti pria bermisi, melepaskan pukulan keras sejak awal. Countering his opponent, acknowledges it. Right. Easy himself. He's just taking his touches. There it is again. Di ronde ketiga, Opetaia melontarkan pukulan kiri keras yang menjatuhkan Russell, hingga wasit turun tangan. Jai Opetaia siap merebut gelar juara dunia. Ini bukan sekadar perebutan gelar juara dunia, tapi juga ujian kemauan, hati, dan hal yang membentuk seorang juara. Mairis Briedis, juara dunia kelas penjelajah IBF dan juara majalah Ring, dan 2 kali juara dunia, mempertahankan gelarnya di tanah kelahirannya, Riga. Opetaia adalah underdog dan tak ada yang di luar Australia yang memberinya peluang. Sejak awal, kedua petinju tampil luar biasa. Over the top goes Braidis. Nice left hand again. Opetaia. Braidis finds an uppercut on the inside. Pada ronde kedua, Briedis melancarkan pukulan kanan yang dahsyat dan mematahkan rahang Opetaia. Bukan hanya retak, rahangnya benar-benar patah, remuk di kedua sisi. Kebanyakan petinju akan mundur, tapi Jai Opetaia bukan seperti kebanyakan orang. Opetaia tidak memberitahu tim sudutnya dan tak bisa menutup mulut dengan benar. Tapi dia tetap bertinju selama 10 ronde lagi, melawan salah satu petinju kelas penjelajah terbaik di dunia di wilayah lawan. Right up to the fight. It's all strong left hands from Jai Opetaia to the orthodox fighter. Braidis comes forward. He's got the full kit of punch. Nice.
Di ronde ketiga, Opetaia mendaratkan uppercut yang menghancurkan, diikuti serangkaian kombinasi yang membuat Bridis berdarah. Uppercuts a beauty. Hurt him. It hurt him. He's hurt him. Pertarungan berlanjut selama 10 ronde. Kedua petinju tampil maksimal, namun Opetaia jelas lebih unggul dengan gerakan presisi dan kombinasi cepat. Kartu skor pun membuktikannya. Oh, big right hand from Bradis. Exceeding their expectations as a right hand from Bradis. Forced to come forward now. Nice left. Still on his feet. And this Gold Coast ring with the world title on the line. To stand up to some of these shots. And they trade. Jay Opetaia adalah juara dunia kelas penjelajah IBF yang baru, juara dunia kelas penjelajah Australia pertama dalam sejarah. Dia berhasil melakukannya meski rahangnya patah. Setelah lebih dari 1 tahun pemulihan, Opetaia untuk pertama kalinya mempertahankan gelarnya di negara asalnya, Australia, melawan rekan senegaranya, Jordan Thompson. Thompson memberikan perlawanan sejak awal, menunjukkan keberanian dan tekad. Tetapi mulai dari ronde-ronde tengah terlihat perbedaan kelas. Timing, kekuatan, dan kecerdasan Opetaia di ring memang luar biasa. Easily slides in those Olympic Games. A mistake at someone of Jordan. It's that opening round. The body are having an effect. They're getting a reaction out of Jordan. Listen to the body, didn't complain of Opetaia, but this is better. Di ronde keempat, Opetaia menutup pertarungan dengan dahsyat dengan kombinasi sempurna yang menjatuhkan Thompson ke kanvas. More round. He has to produce something here. And he goes again. Referee Howard Foster locks on. Wasit langsung menghentikan pertarungan, dan itulah pertahanan gelar pertamanya yang sukses. Hanya 3 bulan kemudian, Opetaia kembali beraksi di acara besar Day of Reckoning di Riyadh, Arab Saudi, melawan Elizoro dari Kongo. Ini adalah penampilan paling dominan dalam karir Opetaia. Sejak awal, Zoro sudah berada dalam mode bertahan hidup. 1 ronde cukup. Opetaia menghantam Zoro hingga terjatuh dan bingung. KO di ronde pertama di salah satu panggung tinju terbesar. Jay Opetaia memperkenalkan dirinya ke dunia. Ini adalah laga ulang yang tidak diinginkan siapapun, kecuali Miris Bridis. Legenda Latvia itu menggunakan klausulnya. Ketika bel terakhir berbunyi, tidak ada drama, tapi keputusan mutlak lagi untuk Jay Opetaia. Saatnya meraih kesempatan jadi juara terpadu kelas penjelajah. Di sisi lain ring, berdiri Hüseyin Sincara, petinju Turki tak terkalahkan, juara Eropa dengan rekor sempurna dan kekuatan knockout luar biasa. Segalanya dipertaruhkan. IBF melawan WBO, juara lawan juara, tak terkalahkan lawan tak terkalahkan. Diyeceğim çünkü orada yıllarca futbol oynadı. Uppercut mükemmel. Ve havlu geliyor. Havlu geliyor. Hüseyin Cinkara. Var. İkinci rounddayız. Uppercut'ı çok güzel. Boşa sallanan yumruklar. Çok. Sağ kroşe. Hüseyin Cinkara. Sincara datang dengan rekor yang sempurna dan benar-benar percaya bahwa dia bisa mengalahkan Opetaia. Di ronde-ronde awal, dia berupaya menjaga pertarungan kompetitif dengan pukulan kuat dan mencoba mendominasi. Ronde demi ronde, perbedaan pengalaman makin terlihat jelas. Sincara tangguh dan berani, namun ia menghadapi petinju yang telah mengalahkan para petarung terbaik di divisi itu. Yeah. That's it. Jai's got to fight. Boxing off that. You've seen them just relax a bit. Sin Cara, you know, is very tired but tough. Di ronde ke-8, Opetaia menjatuhkan Sincara dengan pukulan kiri keras hingga membuatnya tak sadarkan diri. Jay Opetaia sekarang menjadi juara dunia unifikasi kelas penjelajah dari IBF dan WBO. Pemuda dari pinggiran barat Sydney ini telah menaklukkan kelas penjelajah. 29-0, tak terkalahkan, juara unifikasi. Kini matanya tertuju pada kelas berat. Dari anak 5 tahun di gym Sydney hingga juara dunia kelas penjelajah unifikasi,
Jai Opetaia membuktikan dirinya lebih dari rekor tak terkalahkan. Dia memiliki kemampuan, hati, dan mentalitas juara untuk menjadi juara dunia di beberapa kelas berbeda.